Lagi-lagi Bung Toel menyampaikan Indonesia ini lolos 16 besar itu bukan karena prestasi, akan tetapi ya karena dikasihani sama Kyrgyzstan. Cuk, nggak dari cangkeme, sambil tertawa sinis dia menyampaikan itu. Karena kasihan, enggak, saya kira Kyrgyzstan nggak kasihan, karena Kyrgyzstan pun juga harus memperbaiki ranking FIFA-nya. Kalaupun dia kalah, otomatis ranking FIFA-nya juga anjlok. Kalau terus tidaknya masih mendapatkan poin. Terus di sisi lain Kyrgyzstan ini membawa nama negara loh. Kalau mereka ini mempunyai patriotisme, nasionalisme terhadap negaranya sendiri, kalau mereka berjuang mati-matian, ya itu memang harus. Dan yang paling gua heran lagi, mereka berdua antara Bung Toel dan rekannya ini yang dulu sama-sama berada di PSSI yang gagal, itu juga mengkritik tentang kinerja STY. Sampai-sampai ternyata mereka berdua ini benar-benar fokus memperhatikan STY sampai di kehidupan pribadinya. Kalaupun rezeki STY ini lancar dalam hal bisnis periklanan, ngapain lo ikut ribut? Yang penting kan saat ini 16 besar udah di tangan. Oke? Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Lolosnya Indonesia ke 16 besar Piala Asia ini membuat dua kurcaci, si Toel dan juga mantan rekannya ini yang sebagai vendor atau owner Football Foundation Indonesia mengatakan dan menyampaikan bahwa lolosnya Indonesia pada kontestasi Piala Asia 16 besar ini jarene iku ya karena Kyrgyzstan mesakno, kasihan sama Indonesia, nggak teli tegak kayak gini. Kamu tuh bener-bener nggak menghargai perjuangan para pemain, official, bahkan supporter yang harus ke sana. Kemudian Erick Thohir yang otaknya harus diputar bagaimana agar sepak bola ini berlanjut dan menjadi lebih baik dengan cara memanggil para pemain-pemain yang berlaga di luar negeri dengan sintayong, bagaimana meramu, meracik strategi untuk mengimbangi permainan lawan. Sebenarnya seorang komentator ataupun pengamat itu sah-sah aja mengomentari apa yang mereka lihat, termasuk tim nasional Indonesia, itu sah. Asalkan kritiknya itu benar-benar membangun dan juga kritik-kritik yang mempunyai solusi. Semoga ketika kalian memberi solusi itu juga akan menjadi sebuah bahan pertimbangan, bahan evaluasi untuk memperbaiki. Bukan malah kalian itu mencari tentang kepribadian, itu udah nggak bener. Ngapain sih sampai mencari tahu bagaimana perilaku Sintayong di rumah di saat di luar lapangan? Kalaupun Sintayong menjadi bintang iklan, ya biarkan aja. Yang terpenting nggak mengurangi rasa tanggung jawabnya terhadap timnas. Itu udah rezeki, resiko menjadi orang terkenal, bro. Terus kemudian kalian mengatakan bahwa orang udah -1 mau bertanding melawan Jepang ataupun Vietnam, kok masih bisa-bisanya upload di media sosial Instagram. Bro, kamu tuh lucu apa goblok sih sebenarnya, Cok? Mereka itu nggak mungkin lah kayak Sintayong tuh pegang HP sendiri, gadget sendiri, hanya sekedar update status. Pasti punya tim sendiri lah, pasti punya orang-orang yang bagiannya kamu bagian medsos, bagian kamu ngelipet baju, bagian kamu ngucek kaos kaki. Kan nggak mungkin Sintayong harus nyuci kaos kaki, harus ngelipet baju, setrika, upload apapun di media sosial, apalagi tentang endorse, nggak mungkin. Otak dong dipikir gitu loh, bro. Jadi please lah, ayo kita sebagai netizen itu harus memberi komentar itu yang memang benar-benar objektif gitu loh, sesuai dengan apa yang terjadi. Terus kemudian kritikan itu pun juga harus membangun. Lagi-lagi ketika STY ini bisa membawa tim nasional Indonesia lolos 16 besar sesuai dengan kesepakatan awal bahwa jika Sintayong ini lolos ke 16 besar, maka perpanjangan kontrak akan dilakukan. Ini pun juga menjadi sebuah masalah lagi. Kamu menganggap bahwa kelolosan ini bukan karena kinerja atau prestasi Sintayong, kan lucu.
Kalau bukan atas kinerja ataupun prestasi Sintayong, ya ngapain anak-anak didiknya itu diberi ilmu-ilmu tentang sepak bola, harus menerapkan strategi ini, taktiknya harus seperti ini, staminanya harus digenjot, jangan sampai loyo sampai terakhir pertandingan. Buat apa melakukan hal semacam itu kalau itu kelolosan itu by proses? Kalaupun ternyata Indonesia itu ternyata memang lolosnya karena gara-gara Kirgistan melawan Oman, ini true, ya ini sepak bola, prosesnya yang memang harus melalui hal-hal semacam itu, bro. Bukan masalah ini karena kasihan, enggak. Saya kira Kirgistan enggak kasihan, karena Kirgistan pun juga harus memperbaiki ranking FIFA-nya. Kalaupun dia kalah, otomatis ranking FIFA-nya juga anjlok. Kalau terus tidaknya masih mendapatkan poin. Terus di sisi lain Kirgistan ini membawa nama negara loh. Kalau mereka ini mempunyai patriotisme, nasionalisme terhadap negaranya sendiri, kalau mereka berjuang mati-matian, ya itu memang harus. Bukan berarti dia harus mengalah ataupun harus membuat draw melawan Oman, enggak juga. Faktor yang membuat antara Kirgistan dan Oman ini kemarin berhasil dengan skor imbang, saya kira bukan karena Kirgistan kasihan sama Indonesia, akan tetapi Kirgistan ini memang harus menunjukkan bahwa Kirgistan juga adalah tim yang memang tidak boleh diremehkan. Dengan hasil imbang 1-1, saya kira Kirgistan memang top, sportif, tanpa berpikir aku kasihan ke Indonesia atau harus berpikir ini adalah taktik agar Indonesia lolos terus dapat duit. Enggak juga, bro. Jadi kali ini udahlah, sebenarnya gue males sih bahas si Towel, tapi lagi-lagi muncul sih di beranda, padahal aku nggak subscribe juga loh, brengsek, lewat terus. Udahlah, kita fokus. Hari ini kita akan menghadapi Australia, yang notabene Australia berada jauh di atas Indonesia, akan tetapi dengan modal dasar Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, kemudian bermain keren dengan Jepang dan juga Irak. Saya kira ini adalah modal awal, karena kalau kita berbicara permainan, saya kira Australia jauh di atas Indonesia, akan tetapi Australia masih di bawah Jepang dari segi apapun. Kalau melihat itu, karena Indonesia mampu bermain luar biasa dengan Jepang dan Irak, saya kira untuk melawan Australia kali ini, saya yakin Indonesia akan mampu meraih poin maksimal dengan memenangkan laga di penentu musim gugur ini. Karena kalau kita udah kalah, udah kita gugur, kita pulang. Tapi setidaknya keren, sudah bisa bersaing di 16 besar dengan negara-negara luar biasa di kawasan Asia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.